Kita hari ini, seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo yang harap para ustadz pasti terkejut melihat ini. Para pejabat, tolong tolong tanamkan di hati kalian kecintaan kalian kepada Indonesia ini. Contoh negara Iran, jangan hanya menjabat saja, tapi buktikan kecintaan kalian. Coba kita lihat dulu pidatonya. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab, sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah, penerus ajaran Sayyidina Ali, melahirkan sebuah sistem nilai. Pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif. Dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Anak-anaknya sekolah fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat. Efisiensi dalam APBN-nya hanya 1.000 triliun, alokasi pertahanannya 132 triliun, penduduknya 92 juta, tapi mampu menjadi bangsa yang tegak. Apa maksud saya? Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat. Tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumbur panjang, membuat dialektika kebangsaan, kemanusiaan, dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana?
perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya, dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu, maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah, yang kedua, kita terikat pada Rasul, yang ketiga, kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran kaluhur adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi, sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus diubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Paling mendukung terhadap kebijakan saya rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah, pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Jadi nanti nggak boleh lagi ada janda nggak punya rumahnya dibangunin, standarnya jangan 20 juta. Kenapa saya nggak setuju rumah rakyat miskin standarnya 20 juta? Kenapa saya nggak setuju kloset orang kaya harganya 150 juta? Jam tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Daruri tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Daruri. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar, besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti.
nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi, duitnya kemana? Batu bara tinggi, duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur, di tempat batu baranya miskinnya banyak, yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat, capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Jangan dibikin susah-susah, bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget, bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa asal petani untung. Betul yuk. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin itu kotoran sapi jadi pupuk organik, puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Tiap hari aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin, yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan, kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT, nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi.
bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, termasuk yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu saja di Bupati, ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan, ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan-hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi Alhamdulillah, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana di hari lahir Kota Subang ya kemarin, dan Kang Deddy Mulyadi membahas tadi tentang Iran, teman-teman. Kang Deddy begitu luar biasa ya, yang mana Kang Deddy menyatakan bahwa kenapa negara Iran bisa kuat, kenapa negara Iran bisa kokoh seperti itu ya, karena negara Iran menanamkan ya di hatinya yaitu kecintaan kepada negaranya, bahwa dia pasti bisa, dia pasti kuat menghadapi itu semua. Dan itu terbukti bahwa dengan adanya kecintaan mereka terhadap negaranya ya, Iran bisa mewujudkan yang mana dengan anggaran sedikit tetapi bisa meledakkan musuhnya sampai melawan yang anggarannya besar, triliunan teman-teman. Ini bukti bahwa anggaran bukan menjadi penyebab utama untuk Iran agar bisa bertahan ya, tetapi keyakinan ya, kekuatan itu yang mereka bisa kuat sampai sekarang, walaupun diserang di sana, diserang di sini ya, tapi Iran tetap kuat, tetap kokoh. Itu dan pelajaran penting bagi para petinggi ya, pejabat para Indonesia, bahwa tanamkan ya di hati kalian kecintaan kepada Indonesia ini ya teman-teman. Jangan asal menjabat, jangan asal duduk di kursi ya, tapi buktikan ya kecintaan kalian terhadap Indonesia. Ini pesan luar biasa ya teman-teman Kang Deddy Mulyadi ini. Dan ya, Kang Deddy menyampaikan tegas sekali ya, bahwa kecintaan ya, ketekunan itu yang membuahkan hasil teman-teman ya, khususnya para pejabat, tolonglah ya, lebih lagi buktikan kecintaan terhadap Indonesia ini. Oke, terima kasih. Itu dia video ini, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.